dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. evolve into something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kamu pakai untuk dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Sekarang tanggal 17 April 2020. Dan kali ini akan podcast versi monolog. Tepat 1 bulan setelah work from home diberlakukan. Nggak tepat-tepat banget sih. Kalau nggak salah kan 16 Maret ya pertama kali, atau 15 Maret gitu ya. 16 Maret atau 15 Maret pertama kali diumumkan oleh Pak Jokowi untuk ibadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan lebih 1 hari lah ya, kalau 16 Maret ke 17 April, atau lebih 2 hari gitu ya. Dan ya kurang lebih jadinya sebulan beneran ini saya literally bener-bener di rumah gitu. Paling keluar hanya beberapa hanya beberapa minim banget lah keluarnya gitu. Mungkin cuman sekedar beli belanja bulanan atau belanja mingguan ya, dan itu pun dekat dari rumah. Juga paling ada beberapa sedikit kegiatan tapi nggak nyampe berjam-jam lah, kayak paling setengah jam di luar kayak gitu, atau 1 jam di luar. Literally mostly menghabiskan waktu di rumah saja, baik itu bekerja, beribadah, dan juga belajar dari rumah sesuai dengan anjuran Bapak Presiden kita kayak gitu. Dan sebenarnya setelah 1 bulan ini jadi ngerasa hal-hal kecil tuh ternyata jadi bikin kangen gitu ya. Ini kebetulan sekarang kan hari Jumat gitu. Tadi juga jadinya nggak sholat Jumat di masjid gitu. Sholat zuhur ya, diganti sholat zuhur aja. Dan ini kayaknya udah minggu keempat nggak sholat Jumat ya, nggak sholat Jumat di masjid gitu. Tapi diganti dengan sholat zuhur kalau aku ya. Dan itu ngangenin ternyata ya. Jadi agak kosong gitu. Biasanya setiap Jumat kita paling nggak pergi ke masjid gitu ya, tapi jadi hilang ya. Paling kalau aku sih ngegantinya dengan ya dengerin ceramah sedikit-sedikit lah. Terus juga hal-hal remeh kayak isi bensin ini lama banget ya, udah 1 bulan lebih gitu ya. Terakhir ngisi bensin kayaknya jauh sebelum WFH gitu ya, beberapa hari atau seminggu sebelum WFH, dan sampai sekarang belum ngisi bensin lagi. Belum nyuci motor, harusnya ada jadwal servis motor juga, tapi nggak tahu ya buka apa enggak ya, belum ngecek sih bengkel dekat rumah tuh buka apa enggak. Ya hal-hal kecil kayak gitu kadang-kadang jadi dirindukan juga ya. Dan nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan ya. Minggu depan udah mulai puasa, tapi keadaan juga belum menurun. Bahkan minggu depan tanggal 22 itu Bandung mulai PSBB ya, pembatasan sosial itu ya, besar-besaran, atau apa sih kepanjangannya lupa juga, mulai minggu depan. Dan itu mulai puasa 24 atau 23 atau 24. Jadi kayaknya bulan puasa akan lebih banyak di dalam rumah, dan cukup mungkin experience yang berbeda ya jadinya ya. Mudah-mudahan segera berakhir deh ini ya, Corona, atau segera mereda lah yang di Indonesia dan di dunia juga gitu. Dan kalau ada orang-orang yang masih tidak menjaga dirinya ya, ini sih sebenarnya ini bisa jadi dosa sih sebenarnya mungkin ya, karena dia memperpanjang possibility untuk virus ini berkembang, wabah ini menjalar kemana-mana. Dan efeknya kan bukan cuma efek kesehatan ya, tapi efek ekonomi. Walaupun orang yang tidak terdampak kesehatan tapi ekonominya rusak, malah jadi buliran efek yang makin membesar nantinya sih. Jadi ya kalau bisa kalian memang benar-benar untuk orang-orang yang
masih menganggap sepele ya cukuplah gitu loh, udahlah dan jaga diri masing-masing, diem diri di rumah gitu, produktif dari rumah lah, banyak kegiatan, banyak kerjaan yang bisa dilakukan. Ternyata baru ingat karena di notif sama Instagram tadi, ini tepat 1 tahun setelah pemilu tahun lalu. Pemilu Indonesia ya, karena bukan cuma pemilu presiden ya, pemilihan legislatif dan lain-lain gitu ya, dan pemilihan presiden tepat tahun lalu juga. Nggak nyangka pemilu udah setahun aja, dan tahun lalu kan sempet banget rame banget ya terkait dengan terutama pilpresnya gitu. Dan aku sendiri tahun lalu sebenarnya hampir sempat nggak nyoblos gara-gara apa ya, gara-gara lagi ada kegiatan waktu itu di Shenzhen, dan sampai H-1 tuh malah lagi di Hong Kong gitu akhirnya, tapi dapat tiket balik tanggal 16 malamnya kalau nggak salah, tanggal 16 malam dapat tiket balik ke Jakarta. Nyampe Jakarta jam 9, jam 10 pagi kalau nggak salah, karena transit di Singapurnya agak lama, lalu nyampe di rumah itu persis sekitar jam 12-an lah, zuhur gitu, nyampe di rumah dan langsung nyoblos ketika udah mulai ditutup. Jadi kalau nggak salah mau jam 1 gitu, mau mulai dihitung baru mulai nyoblos. Aku sama istriku, iya hampir nggak nyoblos gitu ya. Padahal itu kan ya menunaikan kewajiban lah, atau menunaikan hak ya sebenarnya. Menunaikan kewajiban atau mengambil hak. Nyoblos itu sebenarnya menunaikan kewajiban apa? Kita berhak untuk nyoblos atau kita wajib ya? Berhak kayaknya ya, berhak untuk nyoblos ya. Ya, mengambil hak berarti ya. Mengambil hak atau memenuhi hak untuk mencoblos calon presiden dan legislatifnya. Walaupun nggak tahu nih hasilnya setelah 1 tahun, nggak 1 tahun ya, mungkin berapa bulan, 6 bulan mungkin deh, karena dilantiknya Oktober. Ya sekitar 6 bulan, 7 bulan. Gimana nih performa presiden dan timnya legislatif yang terpilih bagaimana. Dan ingat juga jadi tahun lalu tuh bukan cuman, ya itu effort sih, effort banget untuk bela-belain memenuhi hak untuk nyoblos ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang pesta demokrasi nggak bisa juga, karena kan tahun lalu memang masih segar juga diingatan banyak kasus yang meninggal ya karena kelelahan dari sisi panitia TPS itu kan ya nggak tahu tuh kasusnya itu terhitung kasus atau bagaimana ya, harus diselidiki. Waktu itu kalau nggak salah sempat naik KPU mau melakukan apa kayak gitu, cuman hilang juga. Ya itu. Ya intinya sih jadinya ini udah 1 bulan WFA, 1 tahun pemilu, dan belakangan jadi kepikiran hal yang aneh-aneh juga gara-gara udah 1 bulan di rumah ini ya. Salah satunya ya ini aja sih, sekedar apa ya, thought eksperimen lah ya, kayak yang minggu lalu sempat aku bahas juga di monolog gitu ya, eksperimen berpikir tentang what if gitu, atau kemungkinan seandainya hal-hal lain terjadi gitu, dalam banyak konteks sih. Mungkin yang paling seru dibahas adalah ya dalam konteks wabah ini, atau dalam konteks perpolitikan Indonesia ini, atau pemerintahan Indonesia yang dalam menghandle kasus ini belum begitu baik lah kalau aku nilai ya. Jadi bukan ketemu konsep sih, sebenarnya ini konsep lama atau konsep yang udah atau teori yang memang udah lama banget ada, yang namanya butterfly effect kayak gitu. Bagaimana series of small event ya mungkin ya, itu bisa membuat perubahan yang besar. Kan dinamakan butterfly effect itu kalau nggak salah analogi awalnya adalah kepakan kupu-kupu di Amazon gitu ya, bisa menyebabkan badai terjadi di Texas gitu kalau nggak salah. Pokoknya kepakan kupu-kupu di suatu daerah mana bisa menyebabkan terjadi badai di daerah lainnya kayak gitu. Itu salah satu ngomongin butterfly effect. Ya salah satu triggernya adalah gara-gara kemarin ngobrol sama istri tentang lagi nonton film apa namanya, La Casa de Papel, Money Heist, tentang ya thought eksperimen juga gitu, bahwa
lo kalau kayak kita ngobrol gitu atau dia nanya ke aku kalau kalau kamu jadi apa namanya eh, apa sih namanya korban ya atau jadi sandera yang di situ milih mana, milih kabur apa milih bergabung dengan penjahatnya kayak gitu gitu. Nah terus jawaban aku ternyata cukup berbeda dengan dia dan menurut dia itu salah karena tidak memenuhi norma-norma yang ada. Cuman aku jawabnya dalam konteks ya ini kan eksperimen pemikiran ya. Harusnya ketika kita eksperimen berpikir eksperimen pemikiran tidak terbatas pada norma-norma yang kita yakini atau norma-norma yang kita pegang gitu, tapi ya bebas aja gitu dalam karena kan cuma eksperimen berpikir bukan tindakan sebenarnya yang akan kita lakukan. Dan dalam konteks ini juga mungkin nanti dalam konteks ini juga mungkin begitu gitu. Jadinya apa yang ya ini hanya sekedar eksperimen berpikir aja gitu. Apa yang mau aku omongin ke depan. Nah, balik lagi ke butterfly effect tadi ya. Bagaimana efek kupu-kupu ataupun bagaimana kepakan sayap kupu-kupu bisa mempengaruhi sebuah dapat membuat terjadinya sebuah badai di daerah lain kayak gitu. Ini sebenarnya konsep yang menarik atau teori yang menarik gitu. Karena ini adalah sesuatu yang non-linear ya. Aku tidak membaca teorinya secara benar ya atau landasan teorinya benar, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh fiksi sebenarnya ya kayak di film Butterfly Effect di mana kalau ada suatu kalau nggak salah tokohnya atau tokoh utamanya kembali ke masa lalu dan merubah sesuatu lalu terjadi guliran Butterfly Effect yang guliran kejadian atau series of event berikutnya yang mempengaruhi masa depan dia. Bahkan film time travel yang populer yaitu apa namanya Back to the Future itu juga kayak gitu kan ketika dia kembali ke masa lalu merubah sesuatu hal yang kecil hanya sekedar memberi majalah apa namanya majalah judi gitu ke orang mudanya ternyata masa depannya jadi berubah kayak gitu lebih banyak dipengaruhi oleh fiksi sih tapi tidak membaca landasan teorinya atau sebenarnya kalaupun apa namanya ya fiksi lainnya juga yang cukup menarik adalah film apa 11/22/63 ya 22 November tahun 63 yang diangkat dari bukunya Stephen King yang menggambarkan apa ya tokoh utama di film tersebut kembali ke masa lalu dan ingin mencegah pembunuhan Kennedy tapi ternyata ketika dia kembali lagi ke masa depan yang sangat berbeda yang ditemui gitu bukan harapan terhadap kebaikan dengan mencegahnya terbunuhnya Kennedy tapi ternyata pencegahan pembunuhan terhadap Kennedy menyebabkan apokalips atau menyebabkan apa ya macam-macam hal yang negatif lah yang terjadi di masa depan kayak gitu akhirnya dia coba kembali lagi dan membenarkan lagi gitu apa ya kalau dalam fiksi sih membahasakan butterfly effect seperti itu gitu kebanyakan atau kalau kita mau ngambil contoh yang apa ya contoh fiksi juga tapi yang melihat masa depan what if masa lalunya berubah adalah film Big Hero 6 ya film Big Hero 6 ini teorinya juga ya apa fans teori mungkin ya atau aku juga nggak tahu apakah ini dibenarkan oleh produser atau sutradara Big Hero 6 cuman Big Hero 6 itu terjadi di universe yang ini ya yang aku sempat baca Big Hero 6 itu terjadi di universe di mana pemenang perang dunia kedua adalah Jerman, Jepang, dan Italia kayak gitu ya. Jadi bukan Amerika, tapi Jerman dan Jepang pemenang Perang Dunia Kedua kayak gitu. Dan itu adalah universe-nya si Big Hero 6. Makanya kalau nggak salah nama kotanya itu bukan New York, tapi New Tokyo ya. Kalau nggak salah nama kotanya tuh New Tokyo. Itu menggambarkan bahwa ya ini yang menang adalah waktu itu ya kalau ini ya bayangan-bayangan tentang fiksi kayak gitu. Jadi mungkin balik lagi ke tadi, jadi mungkin yang aku pahami bukan kejadian dari suatu single event mempengaruhi event dalam linearitasnya gitu, tapi mungkin dalam ya tadi non-linear gitu, kepakan kupu-kupu terjadi pada badai bukan berarti
angin yang disebabkan kupu-kupunya, tapi bisa jadi kepakan kupu-kupu ini mempengaruhi hal apa lainnya, lalu terjadi badai kayak gitu. Ini dalam konseptualnya. Tapi memang small event-nya itu atau small act-nya dari suatu kupu-kupu atau dari butterfly effect inilah itu sebagai katalis atau trigger dari kejadian-kejadian lainnya. Makanya juga rumit gitu sebenarnya ya kalau mau menggambarkan atau kalau kita mau mengkaji butterfly effect atau what if jika series of event tertentu tidak terjadi gitu. Ada salah satu waktu itu pernah nonton filmnya Sheldon Cooper ya, filmnya Big Bang, film series ya Big Bang Theory. Salah satu karakternya ada namanya Sheldon Cooper. Di sana dia ciptain game kalau nggak salah ya, atau dia main game sama pacarnya di film tersebut, Amy gitu. Dia main game what if gitulah, what if atau tentang apa ya? Ya what if lah ya, aku lupa nama gamenya apa, tapi dia salah satunya misalnya kalau salah satu apa contoh gamenya adalah gini, misalnya si Sheldon nanya ke pacarnya, seandainya tidak ada pohon kelapa, lalu apa yang terjadi, kayak gitu-gitulah ya. Jadi nanti si pacarnya menjawab, oh nggak adanya pohon kelapa tuh menyebabkan unggas atau hewan apa hilang ini menyebabkan tidak adanya minyak menyebabkan ini. Jadi panjang, bukan semata-mata terjadi dalam suatu apa ya, dalam suatu, kalau kita ngomongin grafik yang linear lah kayak gitu, tapi banyak banget mungkin variabelnya gitu. Nah, sebenarnya banyak banget ya yang bisa di what if kan, atau banyak banget yang bisa diandaikan jika something not happen atau something else happen gitu. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah terjadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki gitu. Aku pernah baca ternyata di Hiroshima itu, di Nagasaki-nya itu, tadinya pilihan kotanya Hiroshima dan Nagasaki, bukan Hiroshima dan Nagasaki gitu. Hiroshima sudah dibom terlebih dahulu, tapi ketika mau ke pengeboman kedua ke Nagasaki, tujuan awalnya bukan Nagasaki, tapi kota lain, Kuroko apa gitu namanya di Jepang, dan warganya udah bersiap, udah berlindung di shelter dan segala macam. Tapi ternyata ada suatu kejadian di mana pilot yang membawa bom atom tersebut, atau kejadian atau cuaca pada saat itu di langitnya Kuroko atau kota tujuan awalnya itu mendung atau berkabut lah atau berawan gitu, dan jadinya hampir dibatalkan, tapi akhirnya diputuskan ke kota terdekat dan dijatuhkan di Nagasaki yang kebetulan waktu itu cerah kayak gitu. Jadi, nah bayangkan jika itu tidak terjadi, gitu. Jika ternyata pada saat itu langitnya cerah, ya mungkin banyak lagi efek yang bisa ditimbulkan dari itu gitu. Butterfly effect-nya mungkin akan berbeda banget, bisa jadi gitu. Bisa jadi yang selamat lebih banyak, bisa jadi paling simpel ya kita mengenangnya tidak lagi dengan Hiroshima dan Nagasaki, tapi Hiroshima dan Kuroko kayak gitu. Itu banyak banget dan sulit digambarkan gitu. Lalu misalnya contoh yang ekstrim juga, yang sering juga, ini jokes juga sih, atau nggak tahu beneran apa enggak ya, kalau ngelihat si pidatonya Jack Ma kan sering ngomong, dia ditolak daftar KFC atau daftar McD gitu di Cina dari 24 karyawan, dari 24 orang yang apply, 23 diterima kecuali dia gitu. Nah itu kan nggak tahu itu jokes bener, tapi what if gitu ya, seandainya Jack Ma diterima jadi bagian dari 23 itu gitu. Apakah sekarang nggak ada Alibaba kayak gitu kan? Atau ada juga cerita Hitler ketika masa mudanya itu dia sempat apply sekolah di Vienna tentang arts kayak gitulah, tentang seni gitu, fine arts kalau nggak salah. Dia apply di Akademi Fine Arts di Vienna, 2 kali apply ditolak oleh profesor yang sama, dan kebetulan profesornya Yahudi gitu. Jadi what if kalau Hitler pada saat itu diterima, mungkin dia tidak jadi
pemimpin Jerman atau pemimpin Nazi gitu kan, dan tidak membantai orang Yahudi. Nggak tahu apakah kejadian dia ditolak Profesor Yahudi itu jadi trigger dia dalam mengambil keputusan untuk membantai Yahudi atau tidak gitu. Tapi ya kita nggak tahu gitu loh, karena tadi ya non-linear, kita tidak bisa ngebaca bener-benernya kayak gimana. Atau yang baru-baru aku tonton juga ini kayak kasusnya Chernobyl gitu. Chernobyl kan juga kalau ngelihat di filmnya ya, yang film serinya di di HBO itu, series of event terjadinya ledakan Chernobyl itu karena karena series of event yang kejadian pada hari H adalah misalnya salah satu ekstrim pada hari H gara-gara ada penundaan eksperimen yang mereka lakukan. Misalnya kalau eksperimennya nggak ditunda, apakah itu tidak terjadi ledakan kayak gitu? Atau bagaimana? Atau jauh sebelum itu ternyata misalnya Rusia tidak melakukan kebohongan publik bahwa tombol, kalau ada yang referensinya belum, ini buat yang dengerin, kalau yang referensinya yang butuh referensi lebih lanjut mungkin bisa sambil googling juga ya film-film yang saya sebutin ataupun kejadian-kejadian yang saya sebutin gitu ya. Ya kalau di film Chernobyl itu kan Rusia melakukan kebohongan bahwa ada tombol safety safety buttonnya itu ternyata malah menyebabkan efek yang bisa meledakkan kayak gitu. Seandainya nggak bohong mungkin itu bisa nggak terjadi. Tapi ya itu andai-andainya kayak gitulah. Dan juga ini juga andai-andainya gitu. Andai-andai misalnya kaitannya dengan pemilu ataupun kejadian pemilu tahun lalu atau kejadian pemerintahan pada saat ini yang kurang baik dalam menangani corona di Indonesia. Bagaimana kalau tahun lalu bukan Jokowi yang menang kayak gitu? Mungkin series of event ini jauh sebelum itu ya efeknya. Mungkin bagaimana kalau pada zaman dahulu, pada zaman Pilkada Jakarta, Prabowo tidak memilih Jokowi sebagai sebagai calon gubernur Jakarta pada waktu itu gitu. Mungkin di 2019 atau bahkan yang lebih dulu lagi di 2014 Prabowo nggak punya lawan Jokowi mungkin. Tapi ya kita misalnya ambil simpelnya di tahun lalu, kalau tahun lalu misalnya bukan Jokowi yang menang, ya mungkin kandidat terbesar adalah Prabowo yang menang. Ya ini thought eksperimen aja gitu, dan lucu-lucuan aja. Misalnya bisa jadi menteri yang kena positif bukan Pak Budi Karya gitu ya. Bukan Menhubnya, bukan beliau, jadinya yang kena Menhubnya yang lain. Bisa jadi Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani, dan kebijakan ekonominya bisa jadi mungkin Rizal Ramli gitu ya, dan kebijakan ekonomi yang diambil berbeda. Bisa jadi Menkesnya bukan Pak siapa namanya itu, aduh lupa lagi namanya ya, Menkes kita tersebut lah ya, bukan dia gitu, dan mungkin bisa kejadiannya berbeda. Tapi bisa juga sama gitu, bisa aja Menkesnya Prabowo ya orangnya begitu juga, bisa juga Menteri Keuangan ini mengambil kebijakan yang sama, bisa jadi tetap Menteri Perhubungannya yang kena juga gitu. Tapi mungkin respon publiknya berbeda, karena kan kita bisa lihat kalau entah kenapa kalau kita menilai Pak Prabowo itu selalu dari sisi negatifnya ya, atau dari teman-teman gengnya kita selalu ngelihat dia jadi negatif gitu, atau cepat banget respon kita, ini bego banget sih, misalnya pada kasusnya Ratna Sarumpayat waktu itu kayak gitu kan, respon kita atau respon publik lah secara umum sangat mencerca gitu ya, berbeda dengan yang sekarang gitu ya, kita tidak terlalu mencerca pemerintahan mungkin karena kita udah terlanjur suka gitu, atau ya secara simpel mungkin ya di podcast saya sebelumnya sama Iksan itu minggu lalu atau yang baru rilis Senin kemarin, saya sempat si Iksan sempat ngomong kadang-kadang kita jadi pengacara yang hebat banget nih atau kita jadi hakim yang sangat tegas untuk kesalahan orang lain, tapi jadi pengacara yang hebat banget untuk diri sendiri. Kadang-kadang mungkin itu bisa diperluas, jadi kita jadi hakim yang tegas untuk kelompok yang lain, tapi jadi pengacara atau pengacara yang hebat bagi kelompok kita sendiri. Nah mungkin kadang-kadang kayak gitu ya, dan yang nggak fair sih, menurut saya sih yang paling fair ketika kita mengambil posisi terhadap pemerintahan, tapi posisi yang harus kita ambil adalah sebagai oposisi sih baiknya, karena kan ya tadi kebijakan itu
harus diingatkan lah atau harus dikritik lah kalau memang nggak bagus. Yang bagus ya tentu saja kita apresiasi. Dan bisa jadi juga salah satu kasus yang lagi naik adalah staf khususnya Pak Jokowi melakukan tindakan yang tidak elegan lah terhadap bisnisnya dan memanfaatkan momentum corona ini. Tapi itu rada begitu cepat aja sih. Bagaimana kalau staf khususnya Prabowo pada saat ini gitu yang terjadi kayak gitu ya, tapi itu cuman thought eksperimen aja lah sebenarnya. Pun Prabowo-nya juga udah jadi bagian dari pemerintahan dan dia juga tetap mingkem aja ya, kalem-kalem aja, nggak melakukan 6 bulan 7 bulan ini tidak melakukan tindakan yang besar kayaknya ya, mungkin malu juga dan nggak ngerti atau udah ya balik lagi ke butterfly effect pada umumnya. Sebenarnya kepikiran ngebahas butterfly effect ini gara-gara salah satu triggernya juga adalah ngebaca suatu meme ya, suatu meme apa ya judulnya, pokoknya meme-nya adalah orang yang nggak pernah percaya satu orang bisa merubah dunia nggak pernah makan kelelawar kayak gitu. Itu sebagai jokes bahwa ada orang Cina yang awalnya satu orang makan kelelawar dan menularkan kejadian atau virus corona ini ke seluruh dunia ya pada saat ini, ke Cina, ke Italia, Indonesia dan seluruh dunia lah pada saat ini sudah sampai seluruh dunia gitu. Nah, kalau ngomongin butterfly effect, itu efeknya bagaimana tuh dari satu orang itu ke orang lain, bahkan mungkin sebelum itu ya. Misalnya kalau aku juga pernah nonton film Contagion, di sana kan digambarkan sebelum dia makan suatu makanan yang ternyata tercampur virus yang ada di film Contagion tersebut, si virusnya juga sudah mendarat sudah terjadi dari event sebelumnya atau kejadian sebelumnya, yaitu ada kotoran kelelawar dimakan sama babinya dimakan sama mereka dan mereka menularkan seluruh dunia pada film Contagion. Nah, mungkin juga kalau pada corona ini sebelum ada orang makan kelelawar mungkin ada event-event yang dilakukan si kelelawar tersebut sehingga ternyata menularkan virus ini. Karena kan yang aku baca sebenarnya di pasarnya orang Cina tersebut memang udah biasa hal yang lumrah makan kelelawar, tapi kenapa baru kejadian kayak ini? Berarti kan kelelawarnya ada sesuatu nih kayak gitu. Dan juga ada sesuatu pada orang ini yang bereaksi mungkin pada kelelawar tersebut atau apapun ya, antara dua hal tersebut lah yang terjadi, jadinya menyebabkan dia terjangkit dan menularkan orang-orang lain gitu. Nah, what if-nya ya, what if kalau nggak makan, what if atau kelelawarnya terjadi yang lain, kayak gitu mungkin sangat berbeda ya. Mungkin 1 bulan WFH ini tidak ada, mungkin virus corona ini juga nggak ada, dan segala macam ya. Cuman itu dalam konteks ini aja ya, thought eksperimen aja, bukan dalam bukan pengandaian yang kita benar-benar berharap itu bisa terjadi. Karena kan kalau kita balik lagi ke kenyataan, itu sudah terjadi gitu. Dan juga balik lagi ke prinsip norma yang aku pegang terutama ya, kalau di Islam kan berandai-andai itu tidak dianjurkan lah sebenarnya. Karena waktu itu kan irreversible ya, non-reversible gitu, nggak bisa balik lagi ke masa lalu untuk merubah sesuatu gitu. Nah, cuman kalau dalam ngomongin konteks bisnis ya, kaitannya sama butterfly effect, sebenarnya ada buku yang bagus ya kalau aku pernah. Belum baca bukunya sih, cuman dengerin di YouTube-nya gitu. Judulnya itu Butterfly Effect in Competitive Market. Gitu. Yang nulis tuh orang India, Raja Gopal, Dr. Raja Gopal. Dia menjelaskan tentang bahwa tindakan kecil itu bisa mempengaruhi bisnis menjadi besar. Kalau mau baca, mungkin bisa baca di situ. Tapi intinya sih, kalau nggak salah satu poinnya adalah ya perubahan-perubahan kecil yang dilakukan di perusahaan itu bisa mempengaruhi kinerja atau besar suatu perusahaan lah. Misalnya cara mereka nge-branding di awal, cara mereka membangun di marketing mix lah pada dasarnya gitu ya. People-nya bagaimana, produknya gimana, place-nya bagaimana, dan seterusnya gitu. Bagaimana kita perubahan kecil dari suatu hal yang kita lakukan bisa berpengaruh besar pada perusahaan lain, pada perusahaan kita sendiri gitu. Pada besar atau kecilnya perusahaan kita itu bisa berpengaruh gitu. Ya mungkin gitu aja. Nggak tahu nih ada manfaatnya apa enggak cuap-cuap atau podcast kali ini. Buat yang mendengarkan, terima kasih udah dengerin. Kalau ada pandangan kalian yang berbeda, silakan share ya.
sampaikan ke saya atau ya bikin counternya atau bikin, kan bisa kalau di podcast ini bisa ngasih voice note ya, karena kemarin juga ada beberapa orang yang udah ngasih voice note ya, makasih. Mungkin nggak ada yang saya balas, ada yang enggak, dan ada yang saya bahas juga di podcast lainnya kayak gitu, ada yang tidak saya jawab karena kadang-kadang cuma ya bagus gitu-gitu doang, tapi kalau yang ngasih pertanyaan atau apa atau ngasih feedback biasanya saya bahas ya atau saya balas gitu. Terima kasih yang udah dengerin. Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin, sampai sini aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.